Halo, assalamualaikum Pak. Paham. Ya apa kabar iki? Iki resmi apa ya apa bahasa ya apa bahasa Jawaan apa Terserah lah, piye? yang resmi. Gini Pak, kan saya ini kan udah 7 tahun lebih jadi guru fisika. Nah kan, masalahnya tuh gimana lah ngajar fisika ke anak-anak tuh susah banget. Susah banget kayak nggak ada semangatnya, terus dijelasin pura-pura ngerti tapi di tes nggak Ya. bisa. Oh, Nah terus itu terus. kalau menurut Bapak gimana tuh? Ya memang balik lagi kan itu tergantung siswanya ya. Kita harus menyesuaikan apa yang jadi karakter siswa. Jadi ada siswa yang mungkin tergantung sekolah kan nanti sekolahnya mungkin kalau yang negeri itu memang siswanya lebih cepat menyerap materinya, kemudian lebih mudah itu mungkin di ajaran fisika jauh lebih mudah ya pembelajarannya dibandingkan dengan mungkin kalau di sekolah swasta yang mungkin bisa jadi perlu perhatian khusus di situ. Bisa juga kalau sekolah di mungkin di daerah perkotaan itu jauh lebih eh, baik ya siswanya dibandingkan dengan di pedesaan. Jadi ya semua kan tergantung dari karakteristik siswanya. Karakteristik siswa ya Pak. Terus memang sih di sekolah saya itu ya lumayan itulah SMA Negeri 3 Sungai Raya namanya Pak. Jadi di sekolah saya itu aksesnya ya lumayan susah, sinyalnya juga lumayan susah. Bisa jadi sih inputnya juga nggak secerdas anak-anak di kota ya Pak. Tapi kan setidaknya itu ada cara gitu yang mungkin belum saya lakukan sehingga bisa membuat anak-anak itu semangat belajar fisika gitu. Halo, putus-putus. Mohon maaf. Oh, putus-putus. Ya memang seperti yang Bapak jelaskan ya kalau tergantung siswanya. Memang benar di sekolah saya itu sekolahnya namanya SMA Negeri 3 Sungai Raya. Akses komunikasi juga susah, internet susah. Tapi kan setidaknya tuh harusnya dalam pendidikan itu kan tidak menghalangi untuk pencapaian tujuan pembelajaran dengan baik gitu loh Pak maksudnya. Ya makanya kan kalau kita lihat dari kebijakan ya sisi kebijakan di pemerintah kan sekarang sudah dicoba difasilitasi dengan adanya kurikulum baru di sini kurikulum merdeka. Jadi saya nggak tahu kalau yang eh, ini SMA ya. Kalau SMA itu kan kelas 1, kelas 10 itu sifatnya masih general. Nanti di kelas 2 dan kelas 3 nanti ada mata kuliah peminatan di situ. Kemudian juga selain itu pembelajarannya tidak lagi klasikal tapi nanti seingat saya 30% ya Pak Moko. 30% dari pembelajaran itu berbasis proyek ya seingat saya. Dan itu proyeknya tidak satu disiplin, monodisiplin, tapi dalam bentuk multidisiplin. Harapannya dengan seperti itu bisa menarik minat siswa, kemudian juga bisa mengasah keterampilan guru juga, sehingga ya memang arah kedepannya belajar supaya lebih efektif. Terutama kan selama pandemi ini kita bisa dikatakan ada learning loss ya sekitar 2 tahun gitu. Ya mungkin di sini juga kebetulan ada Pak Moko juga ini lagi ada kegiatan di luar kota. Tadi kalau kata Pak Moko ini memang pengetahuan itu tidak hanya untuk kita bisa tahu saja tapi menyelesaikan permasalahan yang kontekstual. Nah nanti kalau di kurikulum Merdeka tadi yang disebut sebagai proyek tadi tugas proyek multidisiplin mungkin seperti itu. Terus itu Pak kalau saya lagi menyampaikan konsep fisika itu tuh saya tuh harus mengulangin lagi untuk ngajarin mereka konsep matematika. Nah kan padahal waktu juga terbatas ya kan. Kalau menurut Bapak tuh gimana lah harusnya untuk ngajarkan berhitung mereka sementara kita hadapkan pada rumus-rumus, terus konsep perkalian, pangkat, akar, logaritma dan itu tuh mereka belum bisa. Jadi harus seperti apa itu menurut Bapak? Ya memang mau tidak mau saya selalu mengatakan bahwa bahasanya fisika kan memang matematika Itulah. sehingga memang butuh matematika yang mumpuni untuk bisa kita belajar fisika. Makanya sekarang kan balik lagi di kurikulum Merdeka kan sudah banyak penyederhanaan terkait dengan materi tidak targetnya itu tidak terlalu banyak gitu, tetapi memang lebih ke arah profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Jadi tidak melulu misalkan kalau kita lihat di kurikulum 13 misalkan itu kan materinya banyak toh. Dari KD kelas 1 sampai kelas 3 sedangkan kalau sekarang di Merdeka Belajar itu lebih sederhana nanti bisa dipelajari lagi kalau sekolahnya Mbak Mega ini sudah menerapkan itu.
Belum. Yang kelas 1 Oh, tuh belum. Jadi Merdeka Belajar, heeh. ya berarti kan sudah beberapa sudah melakukan pelatihan kan bisa dilihat dari struktur tuntutannya tidak terlalu tinggi lagi itu yang utama. Memang akhirnya seringkali misalkan kalau kita bicara pengalaman ya ini kalau secara ideal kan memang seperti itu. Tapi kalau nyatanya di lapangan ya memang seperti itu. Contohnya misalkan istri saya juga guru fisika di SMA swasta. Ya kesulitannya bukan di fisikanya kadang-kadang malah di matematikanya sehingga memang ya mau nggak mau harus sambil mengajarkan matematika juga di kelas itu akhirnya seperti itu. Kan memang itu ya Pak, ternyata kesulitan dalam mengajar fisika itu sangat banyak faktor kompleks banget gitu kan. Terus ada lagi tuh faktor orang tua yang nggak peduli dengan anak-anaknya ngerjain tugas apa enggak gitu. Statistik ya, faktor-faktor eksternal tadi termasuk tadi yang sebenarnya yang paling penting itu di karakteristik siswa kan. Kalau kita membelajarkan sains, pada akhirnya kita membelajarkan 3 produk, proses, sama sikap ilmiah. Nah, di situ karakteristik siswa itu yang menjadi penting. Makanya sebenarnya ketika kurikulum 13 juga sudah mengarah ke sana. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka Belajar lagi, nanti guru bisa menentukan kan standar yang mana yang akan dicapai, kemudian dari situ harapannya memang akhirnya pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan minat siswa. Nah itu Pak, kan didasari dengan yang susah ngajarkan konsep tadi tuh. Tapi kan sekarang tuh harus disuruh menyampaikan yang namanya hot itu tuh. Dan materi lanjutan lah. Ini dasarnya saja tuh saya rasa susah gitu. Terus harus naik ke level hot dan materi lanjutan. Jadi ada nggak solusinya seperti apa gitu? Kalau kita bicara higher order thinking skill sebenarnya itu ya terkait dengan di taksonomi Bloom kan tuh C4 ke atas sampai C6 gitu ya. Kalau kita bicara bagaimana membelajarkannya memang kita harus bisa mendekati ya dari sudut pandang siswa. Itu yang sangat penting. Jadi kita mengajar itu tidak dari sudut pandang guru. Dulu memang misalkan ketika saya juga pertama pemula mengajar gitu ya, saya anggap semua mahasiswa bisa seperti saya. Ternyata ada yang mahasiswa yang kemampuannya di level A, ada yang di level B, ada yang tinggi, ada yang rendah, sehingga memang akhirnya kita menyesuaikan apa saja yang dimiliki kemampuan awal dari siswa itu, kemudian kita coba tingkatkan dari situ. Saya yakin kan dasar-dasar tetap ada sudah diajarkan mungkin di SMP atau di tingkatan sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa lah saya akan melatih order thinking skill melalui percobaan, melalui materi-materi yang sifatnya lebih kontekstual, itu lebih menarik. Penelitian-penelitian sekarang kan yang saya tekuni itu misalkan terkait dengan kearifan lokal, jadi mengintegrasikan adat istiadat budaya yang ada di daerah itu bisa dikaitkan dengan fisika. Nanti dari situ kan siswa bisa jadi tertarik, ya tidak harus kearifan lokal atau adat budaya, ya bisa jadi dari fenomena-fenomena yang menarik bagi siswa. Nah, itu bisa kita kita gunakan sebagai media kita untuk membelajarkan fisika. Iya, baik sekali Pak Sang. Itu tadi kan dari segi lingkungan sendiri dan murid sendiri. Kalau menurut Bapak kira-kira ada nggak sih apa memang gurunya yang salah? Mungkin kan tetap aja juga kan faktor gurunya mungkin Pak. Kalau menurut Bapak gimana tuh tentang gurunya tuh? Ya sebenarnya kalau guru sebenarnya tidak ada kendala ya selama sudah memenuhi SKKNI level sarjana kan harusnya standarnya sama. Jadi semua lulusan S1 pendidikan misalkan pendidikan fisika khususnya kan sudah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh kalau kita di perguruan tinggi kan ada akreditasi di situ. Jadi selama akreditasinya sudah baik atau bahkan unggul kan itu sudah kompetensi dari lulusan calon guru itu kan seharusnya sudah sangat baik. Itu yang pertama. Kemudian di situ kemudian berikutnya kan ketika guru sudah mulai bekerja, kemudian kan difasilitasi juga oleh pemerintah melalui sertifikasi. Nah, sertifikasi itu sebenarnya kalau saya lihat esensinya ya itu bukan untuk
apa ya, bukan tambahan pendapatan gitu, bukan tambahan gaji gitu, tetapi sebenarnya itu adalah upaya salah satu fasilitas dari pemerintah untuk upgrading guru. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sertifikasi itu kan harus guru harus mengikuti workshop, harus mengikuti menulis karya tulis atau yang lain supaya kemampuan guru itu tidak stuck pada satu kondisi tertentu, tapi ketika dapat sertifikasi ya harus upgrading lah ya secara mandiri sehingga kemampuan guru itu bisa semakin lama ya semakin meningkat, tentunya tidak stagnan pada level tertentu saja, seperti itu mungkin. Oh iya, berarti memang guru harus memaksimalkan dan mengupgrade pengetahuannya ya Pak ya. Nah, berarti untuk upgrade guru itu juga termasuk tentang penerapan teknologi ya Pak ya? Ya, termasuk pemanfaatan ICT, apalagi saat ini kan kita sedang dalam pandemi ya. Saya itu selalu sampaikan pandemi itu masih belum selesai, jadi kita masih dalam, apalagi 2 tahun kemarin itu learning loss. Saya tidak tahu ya di tingkatan menengah seperti apa, walaupun saya sudah dengar-dengar kan yang mungkin saya dengar guru-guru itu pembelajarannya hanya memberikan soal-soal, kemudian untuk diminta membaca LKS atau lain-lain ketika pandemi kemarin, tapi mungkin perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan validasi terkait hal itu. Tapi kan memang harapannya kalau kita bicara lebih ideal itu mungkin di tingkat universitas, jadi kita memanfaatkan platform-platform yang berbasis teknologi seperti learning management system atau LMS ya, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Microsoft Teams, atau menggunakan website atau Moodle mungkin kalau di sekolah sudah memfasilitasi juga. Atau bahkan ketika pertemuannya bisa juga tatap muka secara virtual menggunakan Zoom, kemudian Google Meet atau WebEx atau yang lain. Nah, itu pemanfaatan seperti itu kan sangat penting. Makanya kan pada saat pandemi itu akhirnya banyak sekali workshop-workshop ke guru terkait dengan apa? Pemanfaatan IT tadi. Harapannya supaya learning loss kita di generasi 2 tahun itu tidak hilang serta-merta hilang ketika pandemi. Memang benar Pak. Terus yang saya coba nih selama pandemi itu, ya meskipun saya tidak begitu pinter IT, tapi itu saya udah berusaha. Contohnya saja tuh saya kasih video di YouTube meskipun nggak secanggih kayak kreator-kreator sih enggak. Terus habis itu juga saya biasa kirimkan tugas, kuis lewat Kahoot kayak gitu-gitu. Tapi tuh karena kita berada di tempat yang berbeda, saya di rumah, dia di rumah, dan kita nggak bisa bertemu di sekolah dalam satu tempat dan waktu yang sama sehingga terkontrol karena di sekolah nggak ada sinyal gitu. Jadi ternyata mereka itu mengabaikan bahkan alasannya nggak ada paket. Padahal game jalan terus kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya itu kesalahannya itu ada di mana? Saya pun bingung. Jadi kan nggak bisa. Ya sebenarnya Sehingga kan nggak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan karena juga yang menanggapi pun sedikit, yang memberikan balikan dari tugas yang diberikan juga sedikit. Jadi seperti itu masalahnya tuh. ya, sebenarnya kendalanya kita juga sama ya, di tingkat perguruan tinggi juga sama seperti itu ketika pembelajaran misalkan tatap muka, benar yang masuk Zoom itu banyak, tapi mayoritas mematikan kamera gitu kan. Kemudian ketika mendadak diminta nyalakan kamera sedang pakai helm entah kemana, sedang naik mobil entah kemana, dan sama kendalanya seperti itu. Baik lagi itu kan kesadarannya, kesadaran kita, tingkat membaca kita kan sangat rendah, makanya kita harus banyak-banyak memotivasi siswa-siswa kita supaya paling tidak ada minat untuk membaca, itu penting. Apalagi tadi sudah disampaikan kayak Bu Mega itu sudah berusaha memfasilitasi sebanyak mungkin, ada menggunakan video YouTube, menggunakan Kahoot atau WhatsApp atau yang lain ya, beberapa platform itu. Tapi kembali lagi, kalau saya sih selalu menyampaikan seperti ini ketika pandemi itu. Kan itu juga sudah ada kan peraturannya terkait dengan kurikulum di masa keadaan khusus ya, kurikulum pada kondisi khusus yang saya selalu katakan kurikulum darurat itu, darurat pandemi. Dan itu memang diperbolehkan kan akhirnya dalam Permendikbud itu, dalam kurikulum itu. Logikanya seperti ini saja, daripada tidak ada pembelajaran sama sekali, akhirnya kita mengambil pembelajaran opsinya daring seperti itu.
Jadi yang kita bandingkan seperti itu, daripada nggak ada sama sekali pembelajaran, siswa benar-benar libur sama sekali, nah itu dan kan akan lebih banyak kerugian learning loss yang akan kita peroleh di generasi 2 tahun itu. Nah, daripada seperti itu ya oke lah kita tetap berjalan online, ya mungkin masih seadanya karena kan kita juga pembelajaran online seperti itu kan masih sangat baru kan ya, masih sangat baru, masih sangat eh, bahkan belum pernah dilakukan atau jarang sekali dilakukan di sini di Indonesia khususnya. Mungkin seperti itu. Heeh. Jadi kita mindsetnya daripada nggak ada pembelajaran sama sekali, ya lebih baik kita sedapatnya dulu pembelajaran online. Nah sekarang karena sudah mulai transisi ke endemik, maka sudah mulai kita lakukan hybrid seperti itu. Mm. Berarti dari penjelasan Bapak itu dapat saya tangkap bahwa masalah utamanya itu pada motivasi, benar nggak sih Pak? Motivasi siswa ya. Ya, Nah terus kemudian ya kalau kita bicara, ya benar ya, motivasi siswa berarti masalah utamanya ya. ya kalau kita bicara masalah pendidikan kan kompleks, tidak hanya di motivasi siswa. Oh, kompleks. Kalau kita bicara pendidikan secara luas, ya kan bisa jadi juga tadi dalam permasalahan di guru, kemudian permasalahan. Kalau sekarang yang kita hadapi saat ini kan pandemi, learning loss itu. Saya merasakan sekali itu ketika mahasiswa 2 tahun nggak kuliah, kemudian kemarin dicoba untuk masuk kuliah itu, ya yang diserap memang sangat rendah ketika kuliah mata kuliah sebelumnya. Ibaratnya nilai A misalkan pada ketika pandemi itu sangat berbeda jauh dengan nilai A ketika non pandemi atau pembelajaran secara langsung seperti itu. Oh iya. Jadi bisa jadi itu dari sisi pandeminya, dari sisi kita juga mungkin kalau saya selalu introspeksi diri, ya mungkin saya juga kurang efektif ketika mengajarkan pembelajaran dengan daring, kemudian juga dari siswanya motivasinya masih rendah, termasuk juga itu kan juga dari bagaimana keluarga mendidik siswa kan untuk belajar. Nah itu juga ya semua komponen itu yang menjadi satu permasalahan yang cukup kompleks kalau di pendidikan. Oh iya, berarti keluarga juga berperan ya Pak. Ada nggak tips supaya saya ini bisa interaktif dengan keluarga, jadi bisa memaksimalkan motivasi pada anak dan sebagainya tuh Pak? Kalau yang saya amati itu kalau ketika di pembelajaran yang cukup efektif yang saya amati ya di beberapa sekolah itu memang guru-guru itu melibatkan orang tua ketika pandemi itu pada masa kemarin itu ketika online itu melibatkan orang tua dalam pembelajaran termasuk komunikasi, progress reportnya seperti apa itu lebih intensif ke orang tua. Bahkan akhirnya orang tua juga merasa kadang-kadang loh kok sudah sekolah bayar ternyata mereka juga harus repot juga terkait dengan uh, pembelajarannya dan seterusnya. Tapi ya itu satu-satunya cara yang efektif ketika kita bisa melibatkan orang tua pada saat pandemi ya, terutama pembelajaran di pandemi ini. Baik Pak, terima kasih banyak. Ilmu yang banyak yang dapat saya serap. Jadi dengan begini saya bisa memaksimalkan motivasi pada siswa, introspeksi diri juga pada diri saya sendiri, dan yang pastinya dengan orang tua siswa ya. Nggih, ya kita saling sharing lah ya, kita saling diskusi juga kan seringkali yang apa yang disampaikan dalam teori kan kadang-kadang di kenyataan juga berkata lain ya. Kita bisa ideal tapi memang akhirnya kita juga harus realistis melihat kenyataan yang ada di lapangan seperti apa. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Oke, mungkin terakhir dari saya ya, kalau saya selalu sampaikan RPP yang bagus itu bukan RPP yang divalidasi, kemudian yang di muluk-muluk gitu ya dengan model tertentu atau apa, tapi RPP yang bagus itu adalah RPP yang terlaksana dengan baik. Itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa. Ya mungkin seperti itu, Bu, monggo. Memang itu sih nanti pada akhirnya kami juga harus membuat perangkat pembelajaran juga sih Pak, memang merancang pembelajaran yang inovatif setelah mengeksplorasi masalah ini.